Genius mendadak bersama The Brahms. Adik-adik, kali ini kita masuk bagian 3 pada bedah SKL UNBK IPA Fisika SMP. Begitu ya adik-adik ya. Dan langsung saja kita masuk pada materi getaran. Ini indikator soalnya ya. Perhatikan baik-baik. Yaitu menentukan faktor yang dapat memperbesar energi dan frekuensi ayunan, begitu. Jadi di soal ini adalah faktor yang bisa memperbesar energi dan frekuensi. Jadi ada dua besaran memang, ada energi, ada frekuensi. Ya, gitu ya adik-adik. Oke, baiklah. Sekarang perhatian. Di sini getaran ini adalah sebuah ayunan, jadi sudah sangat spesifik kisi-kisi di sini. Yang adik-adik harus tahu adalah ya, frekuensi dari ayunan itu adik, simbolnya F ya. Itu kalau di SMA dirumuskan, tetapi adik di SMP sebenarnya belum menggunakan rumus itu untuk menghitung. Tetapi hanya sekedar tahu faktor gitu ya. Dan asal adik tahu, nanti dia dirumuskan 1/2pi akar dari G per L. Nah, begini ya. Seperti ini. Asli rumusnya begini. Nah, yang adik harus tahu saja, nah berdasarkan rumus ini, nanti diingat-ingat bahwa frekuensi dengan L ini namanya berbanding lurus apa terbalik. L-nya di atas apa di bawah, Dik? Kan di bawah ya. Jadi kalau di atas itu lurus, karena di bawah berarti berbanding terbalik. Ditulisnya apa? Akar 1/L. Ini dalam persamaan. Kalau dalam kata-kata berarti frekuensi, kesimpulannya ya, itu berbanding terbalik. Dengan siapa? Dengan akar L. Gitu ya. Ini secara detailnya. Nah, namanya berbanding terbalik itu bagaimana? Artinya, kalau frekuensi ini pengen besar ya, karena berbanding terbalik, maka L-nya harus diperkecil. Ini namanya berbanding terbalik. Berarti L itu panjang tali diperkecil, ya. Ya sudah, jadilah tali diperpendek. Selesai. Gitu ya. Jadi singkat kata, adik, frekuensi ini berbanding apa adik? Lurus apa terbalik? Terbalik dengan panjang tali. Lebih tepatnya dengan akar panjang tali. Nah, kadang-kadang soal ini akan divariasi menjadi periode, adik. Ya, padahal kalau periode dalam perumusan dia kan 1/F. Berarti periode terhadap F itu berbanding terbalik lagi. Maka kalau tentang periode, nah dia akan menjadi berbandingnya bukan lagi terbalik, tetapi apa? Lurus dengan L. Lebih tepatnya apa? Akar L. Gitu ya. Jadi arti dari pernyataan ini, ya saya perjelas lagi. Ketika F-nya pengen besar, ya L-nya dikurangi. Ketika F-nya pengen kecil, ya L-nya ditambah, gitu aja. Jadi ya. Sedangkan kalau periode itu sebaliknya, karena dia berbandingnya menjadi lurus. Kalau periodenya ingin besar, ya lurus kan, maka L-nya harus besar, gitu ya. Maka nanti soal yang benar-benar muncul, benarkah frekuensi ataukah periodenya? Kemungkinannya itu aja. Jadi ya. Kalau frekuensi dengan L berarti berbanding terbalik, berkebalikan. Tapi kalau periode dengan panjang tali, maka dia akan berbanding lurus. Oke. Dah mantap ya tentang ini. Baik, adik-adik. Kemudian yang kedua adalah energi. Ya. Soal kedua misalnya,
Cara yang dilakukan agar energi getaran semakin besar adalah, oke, ya. Sebenarnya tidak ada salahnya adik ya melalui pendekatan rumus meskipun tidak akan ngitung dengan itu. Sekarang kita ganti tentang energi dari suatu getaran, gitu ya. Energi ya W juga boleh. Itu kan kalau di SMA nanti juga dirumuskan setengah KA kuadrat ya. Nah, K ini kalau diuraikan menjadi M omega kuadrat. Nah, kuadratnya tetap. Sementara itu namanya omega adalah 2πf. Akhirnya inilah bentuk dari rumus energi. Gimana, Dik? Setengah M omeganya dikuadratkan. Berarti apa itu? 4pi kuadrat F kuadrat kali A kuadrat. Ya. Apa yang pengen kita ambil dari sini untuk materi fisika SMP ini? Intinya, bagaimanakah hubungan antara energi dengan frekuensi juga dengan amplitudo, ya, Adik. Kesimpulannya apa itu? Berarti energi berbanding lurus dengan kuadrat frekuensi, atau energi juga berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo, gitu Adik ya. Jadi maksudnya kalau pengen energinya besar, maka frekuensinya diperbesar. Begitu pula amplitudo, kalau pengen energi besar, amplitudo ya diperbesar, ya. Kalau pengen energi kecil, ya frekuensi kecil, amplitudo kecil juga. Sekarang perhatian, cara yang dilakukan agar energi getaran semakin besar adalah, ternyata pengen besar, berarti frekuensinya diperbesar, amplitudo juga diperbesar. Yang mana yang cocok? Menaikkan frekuensi dan amplitudo getaran. Oh, langsung cocok di jawaban A. Pasti yang lain salah. Kita cek. Menaikkan frekuensi benar, menurunkan amplitudo salah. Oke. Menurunkan frekuensi salah. Menaikkan amplitudo benar. Menurunkan frekuensi dan amplitudo salah semua. Itu ya. Yang benar-benar benar memang jawaban yang A. Gitu Adik. Ngerti ya? Jadi energi sebanding dengan frekuensi dan sebanding dengan amplitudo. Lebih tepatnya kuadrat frekuensi dan kuadrat amplitudo. Pengen energinya besar, ya frekuensinya diperbesar, amplitudonya perbesar. Pengen kecil, frekuensinya perkecil, amplitudonya diperkecil. Gimana dengan indikator soal ini? Sudah teramat sangat jelas ya dia, dan ada di SMP tenang saja tidak akan menghitung menggunakan rumus ini. Tetapi pengaruh dari masing-masing besaran terhadap energi maupun terhadap frekuensi gitu ya. Jadi harus pede dengan indikator soal ini. Gitu Adik ya. Oke, baik. Tadi telah berlalu yang ini. Sekarang masih serupa ya, tapi dalam bentuk gambar. Menentukan urutan energi gelombang. Ingat ya. Ingat tadi Adik tentang energi gelombang tadi bagaimana? Sebanding dengan kuadrat frekuensi juga sebanding dengan kuadrat amplitudo. Itu energi, ya. Tapi datanya dalam bentuk gambar. Oke, Adik perhatikan baik-baik. Kalau adik-adik menemui gambar seperti nomor 1 ya. Gambar nomor 1 ini, tahu nggak Adik? Amplitudo itu yang mana? Kalau ada gelombang gini. Ini loh deh amplitudo simpangan terjauh. Berarti A1-nya berapa? Ayo, ingat, ini ke sini 4, berarti separuhnya 4 berapa? 2 cm gitu Adik ya. Lihat gambar 2 yang hijau, berarti A2-nya ini Adik. Berapa A2-nya? Berarti setengah dari 3, berapa itu? 1,5 cm. Coba ini. Berarti inilah A3. Berapakah amplitudonya? Separuh dari 2 cm, berapa? 1 cm gitu ya Adik ya. Nah, kalau melihat ini amplitudonya terbesar adalah A ya, tapi kan juga tergantung frekuensinya. Faktornya tidak cuma amplitudo tapi juga frekuensi. Coba Adik kita cek. Kalau tentang periode
Adik masih ingat? Simbolnya T besar ya. Ini kan waktu untuk satu gelombang. Jadi misalnya satu gelombang kan satu bukit, satu lembah. Jadi tepat ini satu gelombang. Menurut soal dalam waktu berapa? Ternyata 16 sekon. Tinggal langsung lihat. Periodenya itu. Berarti frekuensinya berapa? 1 per T. Berarti 1 per 16. Adik lihat. Semua ini satu gelombang atau beda-beda? Ternyata semua satu gelombang. Berarti apa? Frekuensi 1 sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan frekuensi 4. Nah, karena frekuensinya sama, maka satu-satunya faktor tinggal tergantung pada amplitudo. Ya, disuruh energi paling besar, berarti kita pilih yang amplitudonya paling besar. Semua sudah kita tulis di sini, adik. Ini 2, 1,5, 1. Jadi paling besar mana? Tentu gelombang 1 ya. Kita lihat gelombang 1 karena amplitudonya paling besar. Jelas ini benar. Kita lihat yang lain. Gelombang 2 karena frekuensinya paling besar. Siapa bilang? Frekuensinya kan tidak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Tapi apa? Sama, langsung salah. Gitu adik ya. Gelombang 3 karena periodenya paling besar. Lalu frekuensinya aja sama, ya periodenya juga sama adik ya. Ini salah juga. Gelombang 1 dan 2 sama besar karena frekuensinya sama besar. Ingat, frekuensinya sama besar itu benar apa salah? Benar. Tetapi apakah energi 1 dan 2 sama besar padahal amplitudonya sama apa beda? Amplitudonya beda. A1 2 cm, A2-nya 1,5. Berarti energinya besar mana? Jelas besar 1 ya. Maka ini yang bikin salah. Jawaban yang benar-benar benar yang mana? Ternyata adalah jawaban A. Gile. Mantap betul ya. Dan gimana adik-adik? Mudah kan ternyata? Gitu ya. Kalau memang itu gambar dilengkapi data, ya sudah. Tentang besaran yang mempengaruhi energi, itu yang harus kita hitung. Kita eksploitasi. Supaya apa? Supaya bisa menyimpulkan dari angka yang diketahui serta dari hitungan yang kita lakukan. Itu saja prinsipnya adik ya. Oke. Baik. Kita sudah sampai gelombang ya. Itu sudah selesai. Ya. Sekarang di indikator soal berikutnya. Ini adalah tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Begitu adik ya. Oke. Kalau di soal nomor 1 tentu ini gelombang apa adik? Transversal ya. Ini adalah gelombang transversal. Dengan nomor 2 gelombang apa? Longitudinal. Jadi lengkap ya. Oke, tapi sebelum lebih jauh adik ya, tentu ada yang adik-adik harus mengerti konsepnya dulu. Bahwa frekuensi simbolnya F, rumusnya itu fanta. F itu N per T. Cara mengingatnya apa tadi? Fanta. Gampangnya adik ya. Nah kalau periode, rumusnya titin. Titin. Nah ini periode. T sama dengan T per N. Asik ya adik ya. Kalau frekuensi fanta N per T, kalau periode titin T per N. Dari rumus ini sudah tampak bahwa dua besaran ini saling berkebalikan. Apa artinya? Jadi F itu adalah seperti, betul adik ya? Atau tentu boleh juga T itu seper F, gitu adik ya. Oke, frekuensi dan periode sudah. Kemudian tentang panjang gelombang. Itu harus tahu S jarak ya, itu sama dengan N lambda. N itu banyaknya gelombang, lambda panjang gelombang ya. S itu N lambda. Sehingga tentu nanti sering suruh nyari lambda apa Dek? Ya S dibagi dengan N. Jarak dibagi banyaknya gelombang itu lambda. Lalu tidak kalah pentingnya Adik-adik tentu adalah rumus dari cepat rambat, simbolnya V. Bisa apa? Lambda kali F ya. V itu lambda F. Bisa juga ya dengan frekuensi F kan seperti berarti lambda per T itu V ya. Sedangkan cara mengingatnya, nah ini adik bisa pakai apa? Lambda beli TV.
Nah, gitu ada ya supaya nggak lupa. Lambda beli TV. Gitu. Gampang saja ya. Sehingga tadi Fanta, Titin ya. Kalau S N lambda, kalau V lambda F atau lambda beli TV ya. Rumusnya asik-asik ternyata di fisika. Kayak gitu kok nggak bisa ya. Tentu definisi satu gelombang harus tahu. Satu gelombang itu kalau transversal ya dari satu bukit satu lembah. Jadi sampai sini satu gelombang. Gitu adik ya. Sedangkan kalau yang longitudinal apa? Satu rapatan ditambah satu renggangan. Itu satu gelombang. Begitu adik. Sekarang mari kita bantai dua soal ini ya. Tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke. Adik-adik, kita akan mulai ya. Bahwa jika gelombang merambat dengan kecepatan itu apa nih? Iya, tentu V, cepat rambat ya. Maka frekuensi dan panjang gelombang ditanya apa? F dan lambda itu berapa? Begitu ya. Adik, ditanyakan lambda. Padahal coba lihat di soal itu ada ini 7,5 meter, berarti apanya itu? Tentu jaraknya. Ditanya lambda adanya S, ya udah S itu N lambda. Kenapa harus bingung? Dan N itu banyaknya gelombang, mari kita hitung. Ingat, satu gelombang itu satu bukit satu lembah, sampai sini satu gelombang. Lagi set sampai sini dua gelombang, masih tambahnya berapa gelombang kalau kayak gini? Tentu setengah ini ya. Berarti 2 ditambah setengah. Ya 2 setengah, 2,5. Itu N-nya. Langsung mari kita hitung. Ini 7,5. N-nya 2,5 kali lambda. Ya sudah, inilah lambda. 7,5 dibagi 2,5 sama aja 75 dibagi 25. Ye, gampang ya. Meter, selesai. Jadi lambdanya 3 meter. Ini 5, salah. Ini 5, salah. Berarti ini ya. Nah, tentu kita juga harus menghitung apa, Dik? Frekuensinya, ya. Sangat biasa bukan? Karena ada V, lambdanya sudah dihitung, terus mencari F, ya udah. V itu lambda F. Sehingga berapa F-nya? Ya V per lambda. V-nya berapa, Dik? Kecepatannya 30. Lambdanya tadi kita hitung berapa? 3. 30 bagi 3, 10. 10 Hz ya. Ternyata yang benar mana? Ini salah, nggak 90 ya. Ternyata jawabannya adalah D, saudara-saudara. Ya, gimana Dek? Jelas ya? Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti dari gambar gelombang transversal, serumit apapun dia. Syaratnya apa? Ini konsep dasar, konsep inti yang adik-adik nggak boleh tinggalkan. Ya. Kemudian rumus-rumusnya juga cantik-cantik, mudah diingat, pakai cara. Gitu adik, ya. Oke. Sekarang konsep itu mari kita terapkan di soal nomor 2. Perhatian. Kalau ini jelas gelombang longitudinal. Jika cepat rambat gelombang adalah 8. Cepat rambat, apa ini? V, betul ya, V-nya 8. Periodenya berapa? Periode simbolnya apa, Dik? T-nya. Gitu ya, T-nya ditanyakan. Loh, lah ini ada ini apa ini? Jarak kan? Berarti apa jarak? S, betul sekali. Ya. Berarti kalau ada S kita bisa cari apa? Lambda. Ya, bagaimana rumusnya? S sama dengan N lambda. Apa susahnya? Jaraknya adalah 75 cm. Coba, banyak gelombang dari sini ke sini. Satu gelombang adalah satu rapatan tambah satu renggangan. Jadi ini ke sini, set, ini satu gelombang. Satu gelombang. Masih ada sisa berapa gelombang? Setengah kan ya? Berarti 1 tambah setengah berapa adik? 1,5 atau 3/2 lambda. Ye, ketemu, inilah lambda. 2 kali 75 dibagi 3, coret jret, 25 kali 2, 50. Jangan lupa ini masih cm
meter. Padahal kecepatannya dalam apa, Dik? Meter. Ya udah, jadikan meter. Sentimeter ke meter diapakan? Tentu dibagi dengan 100. Jadi berapa, Dik? Setengah meter, ya. Lambdanya ketemu, ditanya T, katanya tadi apa? Lambda beli TV. Iya, keren deh ya rumusnya ternyata. Sehingga kalau mencari T tentu apa, Dek? Lambda dibagi dengan V. Dek ya, 0,5 dibagi dengan 8. Adik, 0,5 itu kan setengah. Setengah dibagi 8. 8 itu 8/1 loh, Dek ya. Jangan salah. Berarti setengah kali dibalik. 8/1 dibalik jadi apa? 1/8. Oh, ternyata jadinya 1/16 sekon ya, Dek ya. Gitu. Jangan-jangan ada 1/16. Iya, jelas. Deprams gitu loh. Ya, ternyata SN lambda lagi. Lambda beli TV lagi. Masya Allah. Oke. Saya membimbing banyak siswa SMP mulai yang pinter, cerdas sampai jenius ya. Kalau jenius biasanya udah tidak masalah. Sampai cerdas ini loh masih sering bermasalah, sering salah dalam urusan gelombang transversal longitudinal yang ditampilkan gambar. Padahal ya seperti ini saja. Kenapa harus salah ya? Adik harus makin pede ya, Adik ya. Harus makin pede. Hanya seperti ini. Sederhana saja. Baik. Jadi tentang gelombang transversal dan longitudinal cukup ya. Oke. Sekarang materi berikutnya, Adik-adik, adalah tentang pemantulan bunyi ya, pemantulan bunyi. Perhatikan pernyataan berikut ini. Menentukan cepat lambat bunyi di udara, memeriksa ultrasonografi, menekan kebisingan, alat bantu dengar untuk penderita bisu dan tuli. Pertanyaannya, pemanfaatan ultrasonik yang benar adalah yang mana? Ya, tentu saja Adik, soal ini sifatnya adalah hafalan. Tetapi sebenarnya bukan hafalan yang membabi buta tanpa logika. Tidak begitu. Ya, tentu saja yang pakai logika. Sekilas kalau dilihat pemeriksaan ultrasonografi, ini jelas benar. Ultrasonik, ultrason. Udah dekat banget ya. Ini jelas benar. Nah, adapun tentang yang lain, adik-adik semakin banyak mengerti, semakin bagus. Maka di sini The Pram sampaikan ya, apa saja toh sebenarnya manfaat dari ultrasonik ya. Itu apa saja? Ada beberapa, Adik. 1, 2, 3, nanti ada yang lain juga. Ya. Yang pertama, itu bisa untuk menentukan cepat rambat bunyi. Betul, bisa dengan ultrasonik ya. Menentukan cepat rambat bunyi, itu bisa. Kemudian yang kedua, Adik ya, ultrasonik bisa juga digunakan untuk ini ya, pemeriksaan. Ini yang sangat terkenal sebenarnya tapi jarang yang ngerti singkatannya ya. USG ya, ultrasonografi. Nah, ternyata cocok di sini. Ya, ini tentu dalam bidang kedokteran ya, pemeriksaan ultrasonografi. Kemudian Adik, ultrasonik juga bisa digunakan untuk menekan kebisingan. Menekan itu artinya mengendalikan supaya tidak terlalu bising. Apa atau bising itu? Bising adalah kegaduhan yang diakibatkan oleh bunyi dan itu tidak dikehendaki. Ya, banyak kan bunyi yang bisa bikin bising. Ya, itu bisa ditekan dengan ultrasonik. Gitu, Adik, ya. Kemudian manfaat yang lain lagi ada nomor 4 ya. Adalah ultrasonik bisa untuk mengukur kedalaman laut. Gila. Ya.
Mengukur kedalaman laut. Dalamnya laut bisa diukur, adik. Ya. Apa tadi yang nggak bisa diukur? Kata pujangga adalah dalamnya hati. Ya, kalau itu untuk Pram nggak usah komentar, ya. Mengukur kedalaman laut itu menggunakan ultrasonik. Adik ya. Kemudian adik-adik, bisa juga ultrasonik itu digunakan untuk mendeteksi, jadi manfaat nomor 5 ya, mendeteksi keretakan pada logam. Luar biasa. Adik bayangkan konstruksi logam dari sebuah bangunan yang besar, mungkin lantai 20 ya. Terus terdapat keretakan, kita mengerti keretakan lebih awal, bagus nggak? Tentu sangat bagus. Karena tahu begitu retak langsung ditangani. Coba bayangkan retak tapi nggak tahu. Apa akhirnya? Masya Allah, bisa ambruk deh ya. Lah, mendeteksi keretakan logam ini bisa menggunakan ultrasonik. Ternyata luar biasa kan manfaat ultrasonik. Jadi ya, baiklah, masih ada manfaat yang lain. Ya, bisa juga digunakan untuk mengukur, ya, mengukur. Apa yang diukur? Yaitu ketebalan dari suatu plat logam, bisa dengan ultrasonik ya. Dan ada lagi ya manfaat yang ketujuh, yaitu adik-adik yang ketujuh, bisa digunakan untuk merontokkan apa? Ini yang banyak menggunakan adalah dokter gigi ya, plak pada gigi ya. Kan sering ya di gigi itu berkembang plak ya atau karang ya. Yang kalau itu secara manual hanya dengan dikerok ya, kadang lapisan gigi akan ikut. Tetapi dengan ultrasonik ya, hanya cukup disinari, maka plak gigi itu bisa rontok. Luar biasa. Setidaknya ini, sebenarnya manfaat yang lain tentu ada. Tetapi yang sering disinggung ketika soal seperti ini keluar, tidak pernah keluar dari 7 macam ini. Contohnya soal ini. Jadi mana yang benar adik? Berarti adik, nomor 1 ya, menentukan cepat rambat bunyi di udara. Betul? Betul. Ultrasonografi? Jelas. Menekan kebisingan? Iya. Alat bantu dengar untuk penderita bisu dan tuli bagaimana? Tidak. Ya, tidak ada kan itu? Tidak ada. Jadi jawaban yang benar mana, Dik? B, hanya 1, 2, dan 3. Sementara 4 tidak. Gitu adik ya? Oke. Baik, sekarang tentang pemantulan bunyi kita sampai di soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 yuk. Perhatikan adik-adik, yang kedua, perhatikan gambar berikut, gitu ya. Maaf ya, jika bunyi teriakan P didengar oleh Q dalam waktu 4/3 menit, cepat rambat bunyi di udara 330 meter per sekon, jarak 2 dinding tersebut ya. Hanya menghitung jarak ya, berarti tentu ini sangat sederhana. Ada apa tahu hubungan itu? Sa Fitri ya, ya ampun, semua rumus kok asik ya. S itu V kali T, dibaca apa? Sa Fitri gitu ya. Sehingga adik, V-nya ada? Ada. Ini V kan. Terus ini apa ini? Menit berarti T-nya, time-nya, waktunya. Gitu deh ya, waktunya ada, sehingga semuanya lengkap. Dan ini bunyi pantul apa bukan? Bukan ya. Kalau bukan ya sudah, rumusnya ini saja. Nanti kalau bunyi pantul sedikit berbeda, kita Pram berikan rumusnya ya. Sementara ini langsung S-nya ditanyakan, jadi S-nya ditanya. Ya udah, yuk, V-nya adalah 330 kali T-nya menit. Karena ini meter per sekon, berarti menitnya harus sekon.
4/3 menit jadi sekon kali berapa adik? Kali 60, ya kan? Sehingga kita punya apa? 60 dibagi 3, berapa adik? Berapa? 20, gitu ya. Akhirnya kita punya jawaban berapa ini? 330 kali 4 kali 20. 4 kali 20, 80. Berarti 33 kali 8. Gitu ya. Dia adalah 264. 264. Lah ini nolnya ada 2, ikutkan aja. Gitu ya. Gila, selesai. Gitu. Nah, ini rumus bunyi yang tidak memantul, ya. Kalau untuk bunyi pantulan, adik, maka rumus menjadi sedikit berubah. S-nya bukan VT saja, tetapi apa? Setengah V kali T. Ini saja bedanya. Jadi kalau orang mendengar pantulan dari teriakannya sendiri misalnya, berarti kan dia mantul. Maka rumusnya harus pakai setengah VT. Mengukur kedalaman laut misalnya, itu kan kirim gelombang dari atas ya, dari permukaan, kemudian sampai dasar laut dipantulkan kembali. Berarti itu gelombang pantul. Berarti rumusnya pakai rumus ini. Gitu adik ya. Mendeteksi lokasi suatu benda sama. Jadi dikirim gelombang, oleh benda itu dipantulkan kembali ke pengirim. Berarti bunyi pantul. Rumusnya pakai ini. Sepanjang pakai itu bunyi pantul, berarti S setengah VT. Kalau tidak, cukup S VT. Sa Fitri. Gitu deh ya. Oke, inilah seputar pemantulan bunyi. Ya, kita ke materi berikutnya. Oke, adik-adik, tentang cahaya ya, ini yang jadi indikator soal. Ternyata ada kacamata. Nanti ada juga loop ya. Kacamata maupun loop ya akan kita jelaskan di sesi ini, begitu ya. Baiklah. Adik-adik, tapi sebelum lebih jauh ya, mari kita kenali dulu seperti apakah tentang kacamata. Kita sering dengar, sering mengerti kaca plus, kaca min, min 1 plus 2 gitu ya. Tapi mengertikah sebenarnya? 1 itu 1 apa, 2 itu 2 apa? Ya. Ternyata itu adalah dioptri adik-adik ya. Nah, bagaimana tentang itu? Oke, jadi begini, adik. Yang namanya kacamata, orang pakai kacamata kan berarti sebuah kelainan. Kelainan yang terjadi pada mata, pertama, ada yang dinamakan dengan miopi. Miopi itu apa? Rabun jauh, ya. Berarti kalau jauh, rabun, ya. Bagaimana kacamata yang harus dipakai? Yaitu punya kekuatan P sama dengan min 100/F. Ini rumus berlaku untuk miopi, ya. Kemudian adik-adik, yang kedua, ada yang namanya hipermetropi. Hipermetropi. Kalau itu rabun jauh, di sini apa? Rabun dekat, kebalikan ya. Bagaimana P ya, atau kekuatan lensanya, yaitu 4 min 100 per 100/pp ya. Gitu. Oke. Baik. Tampaknya ada sedikit ya salah pencet ya. Kalau ini apa namanya? Kalau ini kan kekuatan secara umum ya deh ya, berlaku ini bukan pada apa miopi. Kalau rumus miopi ini saya ganti ya. P ya, kekuatan lensa kacamatanya adalah min apa itu? Min 100/PR gitu. PR itu titik jauh, punctum remotum. Nah, sedangkan P itu 100/F, nggak pakai min. Ini rumus secara umum, jadi berlaku ini. Berlaku rumus lensa ya. P itu 100/F
gitu. Sedangkan rumus khusus miopi adalah ini. Ya, kita jelaskan PRPP gitu. PR ini apa? PR adalah titik jauh, punktum rematum. Sedangkan PP di sini apa, Adik? Titik dekat. Sebenarnya adik nggak perlu pusing, nggak perlu repot. Namanya rabun jauh, yang dipakai ya titik jauh. Namanya rabun dekat, yang dipakai ya titik dekat. Gitu ya. Oke. Ya, jadi secara umum deh ya, bukan untuk miopi sekali lagi. Kemudian ada lagi yang namanya mata yang ketiga, ya adik perlu tahu, yaitu presbiopi. Apa ini? Dia adalah mata tua. Ya. Jadi kalau mata tua itu bagaimana? Ketika jauh, ya seorang miopi. Ketika melihat dekat, ya seorang hipermetropi ya. Hipermetropi. Gitu adik. Hipermetropi. Jadi kalau miopi tadi dipastikan ya, jenis kacamatanya pasti negatif, lensa negatif. Kalau hipermetropi pasti kacamata apa? Positif. Berarti kalau di sini ya negatif iya, ya positif iya. Maka seorang presbiopi menggunakan kacamata berlensa apa? Ya lensanya adalah lensa rangkap. Ngerti adik ya? Jadi lensa rangkap itu ya plus ya minus. Dan ini sering diistilahkan dengan nama lensa bifokal. Ya, harap mengerti. Gitu adik-adik ya. Nah, kemudian kita terapkan konsep ini di soal yang ada. Mari perhatian adik-adik. Kita ada soal ini. Seorang hipermetropi, ayo rabun jauh pada dekat tadi. Rabun dekat atau jauh? Dekat ya. Mempunyai titik dekat. Lah iya. PP titik dekat atau TD juga boleh ya. Ini dalam bahasa Indonesia aja ya. Hendak membaca pada jarak itu ya. Berarti maksudnya apa? Membaca seperti ini itu ingin menjadi normal. Nah, rumus-rumus ini adalah rumus jika orang yang pengen normal kembali. Jadi tidak masalah itu. Berapa kuat lensa? Kuat lensa adalah P-nya. Gitu adik. Baik, mari kita jawab. Jadi P dari hipermetropi berarti ini. Kita ya konsisten di jalur hijau adik ya. Apa ini? Berarti 4 dikurangi 100 dibagi titik dekat. Gitu adik ya. Mari kita hitung 4 dikurangi 100 per titik dekatnya berapa? Ternyata juga 100. Gampangnya. 4 kurangi 1 berapa adik? 3 dioptri. Jangan-jangan ada? Tentu saja. Jadi setelah ngerti ini ternyata menjawab soalnya jadi mudah sekali ya. Iya, dan ada lihat positif apa negatif? Positif. Pasti kalau pakai rumus ini hasilnya positif. Ya. Artinya lensa penolong dari seorang hipermetropi itu adalah lensa positif. Lensa positif itu lensa cekung apa cembung, Dik? Ayo, diawali dengan ce ya. Cekung apa cembung? Cek. Jangan salah. Lensa positif adalah lensa cembung. Lensa negatif ya berarti lensa cekung. Gitu adik ya. Kalau nanti miopi pasti hasilnya negatif, berarti penolongnya lensa cekung. Gitu adik ya. Baiklah. Sekarang adik-adik mau keluar miopi, mau presbiopi, plus minus semua sudah kita berikan konsepnya. Oke. Sekarang adalah soal yang kedua ya, soal kedua. Pada kacamata ini. Wah, ini nggak ngitung adik, tetapi kita dihadapkan dengan gambar lintasan cahaya ya. Lintasan cahaya dari sebuah ya kelainan mata. Adik, kalau ada seperti ini, ya sebenarnya dari sini tadi udah kelihatan, cuma belum disimpulkan ya, Adik ya. Saya berikan cara untuk mengingat. Caranya gini adik. Lucu-lucu kok caranya untuk pram itu. Baca ra, ya toh. Terus raja, raja. Mi
cek. Dek. Nah, gitu. Raja micek, Dek. Wow, apa itu? Ada maknanya, ya. Saya kasih tahu, perhatikan baik-baik. Raja micek, Dek, itu artinya ra itu adalah rabun, ja adalah jauh, mi berarti miopi, cek apa cek? Iya, cekung, dek, depan. Maksudnya gini, jadi rabun jauh disebut miopi. Penolongnya lensa cekung, bayangannya jatuh di depan retina. Betul? Rabun jauh itu miopi, rajami. Penolongnya cekung karena lensanya pasti negatif, berarti lensa cekung. Dan bayangan itu jatuh di depan retina. Sekarang kita lihat ini, nomor 2 ini. Jatuhnya di depan apa di belakang? Oh, depan. Di depan berarti dia adalah miopi dan cekung. Ya sudah, langsung terjawab. Ya. Raja micek, Dek, sudah langsung menjawab soal nomor 2. Dan sebaliknya, ini kalau dibalik gimana? Berarti rabun dekat, bukan miopi, tapi apa, Dek? Hipermetropi, penolongnya bukan cekung, tapi apa, Dek? Cembung. Bayangan bukan di depan retina, tapi di mana? Di belakang retina. Kalau yang kebalikannya disingkat susah. Makanya yang disingkat ini saja, raja micek, Dek, dan sebaliknya. Sudah selesai. Ini apa? Soal tentang kacamata yang tidak menghitung, ya. Kalau yang menghitung kan sudah jelas dengan rumus kita tadi. Itu adik ya. Oke, baik, tetap semangat, ya. Semenarik ini loh cara belajar untuk Prams, ya. Yang menghitung pakai trik, yang nggak menghitung cara mengingatnya diberikan singkatan-singkatan yang asik, ya. Maka adik, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, segera subscribe supaya bisa berlangganan, ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kemudian juga harus like, ya. Harus like yang bisa mengambil manfaat. Kalau yang tidak, ya tidak perlu dislike, ya adik-adik. Kemudian juga adik, kita tunggu komentar-komentarnya. Jadi boleh memberikan masukan, ya, biar lebih enak, lebih bagus untuk semuanya. The Prams harus bagaimana gitu. Silahkan, sangat boleh. Dan juga di share sebanyak-banyaknya supaya lebih bermanfaat. Adik dapat pahala, teman-teman lain mengambil manfaatnya, ya. Dan adik nge-share seperti ini tidak harus adik jadi bodoh, kemudian temannya yang pintar, sama sekali tidak. Itu pikiran negatif yang tidak boleh adik-adik punyai, gitu adik ya. Baik, pastikan sudah subscribe ya adik ya, sudah kan? Nah, yang belum segera, karena tidak akan ketinggalan ilmu-ilmu yang sangat dahsyat. Oke, satu lembar lagi untuk sesi ini. Kita akan belajar tentang loop, ya. Oke. Adik tahu loop itu apa? Loop tentu saja adalah sebuah alat untuk melihat benda agar kelihatan jauh lebih besar. Bukan hanya sekedar lebih besar, ya, tapi jauh lebih besar. Siapa tahu yang sering gunakan? Ya tukang jam, reparasi, mungkin laptop. Pokoknya untuk melihat yang kecil-kecil itu, ya. Oke. Nah, semua itu ada ilmunya, ada konsepnya. Adik, lihat sini perhatian. Tentang konsepnya kita sampaikan dulu. Konsep tentang loop. Oke, sini. Loop. Gitu ya. Adik-adik, tentu saja loop ini menggunakan satu lensa saja. Lensa apa itu? Dia adalah lensa cembung, ya. Adapun perbesarannya itu tergantung kepada cara penggunaan. Digunakan dengan cara bagaimana? Gitu adik. Lah, cara penggunaannya adalah yang pertama, bisa digunakan dengan mata tanpa akomodasi. Ini yang pertama. Disingkat ya boleh, Dik, ya. Mata tanpa akomodasi disingkat apa? Ya MTA, ya, mata tanpa akomodasi gitu. Kemudian yang kedua, adik, ya, nanti bisa digunakan dengan mata berakomodasi. Nah, untuk berakomodasi ini ada dua.
ada berakomodasi maksimal, ada lagi berakomodasi pada jarak tertentu. Gitu adik, ya. Misalnya X gitu. Nah, ini cara penggunaannya. Nah, setelah itu adik, untuk perbesarannya, perhatikan baik-baik. Untuk perbesaran, itu rumus berangkatnya justru dari bawah nanti. Tapi sebelumnya syaratnya dulu. Syarat mata tanpa akomodasi itu apa? Bayangannya jauh banget, tak hingga, dan dia harus maya, maka min. Kalau akomodasi maksimum gimana? Bayangannya jatuh di sangat dekat yang masih dia lihat, itulah titik dekat, namanya SN, min SN, karena maya. Nah kalau ini gimana? Ya jarak bayangannya adalah min X itu sendiri. Inilah syarat mata tanpa akomodasi. S aksen min tak hingga. Ini syarat akomodasi maksimal. Ini syarat akomodasi pada jarak X. Ingat semua min karena memang sifat bayangan loop adalah maya. Adapun rumus berangkat dari bawah. Kenapa? Karena di sini M itu adalah SN per F ditambah SN per X. Ini rumus umumnya. Di sininya tinggal menyesuaikan. Akomodasi maksimum berarti apa dek? SN per F ditambah SN per sini X, sini SN, berarti SN per SN. Gila, jadinya apa ini? SN per F ditambah SN per SN berapa dek? Tentu saja 1 ya. Jadi kalau akomodasi maksimum M itu SN per F ditambah 1. Lalu terus kalau di sini gimana? Ya berangkat dari rumus bawah pokoknya. SN per F ditambah SN per X, ini tak hingga, ya udah ganti tak hingga. Padahal dibagi tak hingga itu bagaimana adik? Tentu saja 0. Maka mata tanpa akomodasi ya, karena ditambah 0 tinggal apa? SN per F. Wow, keren. Dari tadi makanya SN. SN itu apa tadi? Dia adalah titik dekat mata normal. Gitu ya dek ya. Berapa toh? Kalau tidak diketahui, nilainya adalah 25 cm. Kalau diketahui ya kita ikuti. Enak kan ya? Itu aja. Oke, baiklah. Inilah tentang loop adik ya. Sekarang mari kita coba kita bantai soal yang ada. Kayaknya ini gampang apa mudah soal yang ada? Iya, pastinya gampang deh ya. Mari kita lihat. Seorang mengamati dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Adik, lensa kan? Tadi di depan ya, sudah kita berikan ketika kacamata. P itu kan 100 per F, biar kita tahu F-nya. Maka F-nya berapa adik? Iya, 100 dibagi 10. Ketemu ya fokusnya 10 cm. Sudah ketemu fokusnya. Jadi dari 10 dioptri ini. Dan titik dekat orang tersebut 25. SN-nya iya 25 cm. Selisih perbesaran jika digunakan dengan mata akomodasi maksimum. Jadi nanti M jika akomodasi maksimum selisih berarti dikurangi. M jika akomodasi pada jarak 50, jika X-nya 50 cm itu bernilai berapa? Gitu adik ya. Inilah soal yang dimaksud. Oh, berarti satu soal ini menggunakan dua konsep, dua rumus ya dek ya. Mari kita cek. M kalau akomodasi maksimum ya. Berarti apa tadi? SN per F ditambah 1 gitu dek ya. SN-nya 25. Fokusnya berapa dek? 10 ditambah 1. 2,5 tambah 1. Tentu saja 3,5 kali. Itu M. Akomodasi maksimum ya. Mari kita hitung M jika akomodasi pada jarak X 50 cm. Berarti rumus yang mana? Tentu yang di sini. Jelas ya? Mari adik, gimana ini? SN per F ditambah apa adik? SN per X ya. Mari langsung kita pakai. 25 dibagi
Berapa tadi? 10 ditambah, ya fokusnya kan 10 ya. Sn per X 25 dibagi 50. Adik, ini 2,5, ini setengah. Berarti berapa kali? 3 kali. Loh, emang yang ditanyakan apa? M jika maksimum yaitu 3,5 dikurangi jika akomodasi jarak X tadi yaitu 3. Berarti selisihnya 3,5 kurangi 3. Berapa itu, Dek? 0,5. Selesai. Hati-hati ya. Karena jawaban 3,5 ada, jawaban 3 ada. Tapi yang diminta apa? Yang diminta adalah selisih perbesaran. Keren soal ini ya. Luar biasa ya. 2 rumus kita pakai lalu diselisihkan. Gitu adik ya. Lah apalagi soal yang hanya dengan 1 rumus kecil ya. Meski adik tidak boleh menyepelekan gitu ya. Oke, baiklah adik. Masih ada 1 soal lagi ya adik ya, yaitu soal nomor 2. Oke. Perhatian semuanya, di soal nomor 2 bagaimana ini? Bahwa sebuah loop, masih loop lagi, berfokus 5 cm, jadi F-nya 5 cm, begitu ya. Digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya, itu panjang ya L, enggak apa-apa, L-nya 2 mm. Ya beginilah soal adik ya. Panjang bayangan apabila dilihat dengan mata tidak akomodasi. Mata tidak akomodasi. Maka L aksen panjang bayangannya berapa? Gitu ya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh adik, maka yang kita pakai tentu adalah konsep dasar dari perbesaran itu apa. Banyak ya, ada yang merumuskan S aksen per S. Ada yang apa? H aksen per H. Boleh nggak kira-kira? L aksen per L. Boleh. Yang penting ini perbandingan ya, bayangan dengan benda. Gitu. Intinya kan itu. Sehingga nanti yang kita pakai ini adik ya. Tentu M-nya kita cari dulu. Nanti ini yang kita pakai. M-nya M dari apa? Loop dengan mata tanpa akomodasi. Dari mana adik? Tentu saja yang ini ya. Sederhana sekali. Sn per F. Sn-nya diketahui nggak? Tidak, berarti 25. Fokusnya berapa? 5. Berarti M-nya berapa itu? 5 kali. M itu siapa? L aksen per L. Jadi 5 itu L aksen dibagi L-nya diketahui adik. 2 mm adik ya. Kalikan aja, 5 kali 2 berapa? Betul, 10 mm. Ya, ada. Gitu ya. Jadi ada loop dengan berbagai cara penggunaan lalu digabung. Ada juga yang satu cara penggunaan tetapi mencari panjang bayangan, mungkin tinggi bayangan, mungkin diameter bayangan. Bisa itu, boleh, tidak masalah. Apapun soalnya ketika konsepnya pegang, yang ada tinggal kemudahan ya. Ini berakhir untuk bagian ketiga, bukan berakhir untuk materi UN Fisika adik ya. Tampaknya masih harus ada 1 bagian lagi baru nanti selesai. Jadi tetap setia dengan channel The Prams. Pastinya insya Allah channel ini banyak bermanfaat, banyak membantu adik-adik untuk menciptakan prestasi yang luar biasa. Gitu adik ya. Oke, untuk kali ini cukup dulu. Tetap semangat ya. Jenius mendadak bersama The Prams.